Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafasa Dewa dengan NRP 5026-136. Saya dari kelas MProsti B kelompok 5, kelompok Avatar. Di sini saya ingin menjelaskan bagi tata kelola kelompok kami, khususnya untuk subbab tata kelola perusahaan. Jadi, tata kelola perusahaan adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Nah, tata kelola perusahaan ini juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan atau yang biasa disebut dengan stakeholder yang terlibat dalam pembuatan tata kelola ini serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank, dan kreditor lain, regulator, lingkungan, serta masyarakat luas. Nah, di sini tata kelola perusahaan sendiri ada menggunakan prinsip GCG atau biasa disebut Good Corporate Governance. Nah, ini ada 2, 3, 4, 5 lah, ada 5. Yang pertama, transparansi. Prinsip transparansi sendiri dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas pengungkapan atas informasi kinerja perusahaan yang akurat dan tepat waktu. Transparansi ini menunjukkan kemampuan dari para stakeholder untuk melihat dan memahami proses dan landasannya apa yang digunakan dalam pengambilan keputusan atau dalam pengelolaan perusahaan terkait. Nah, langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menerapkan prinsip tersebut adalah pertama, mengembangkan sistem akuntansi berdasarkan pada accounting standard dan best practice untuk memastikan kualitas laporan keuangan dan pengungkapannya. Kedua, mengembangkan IT dan MIS untuk memastikan pengukur kinerja sesuai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh direksi dan manajemen. Yang ketiga ada mengembangkan enterprise-wide risk management untuk memastikan bahwa seluruh resiko yang signifikan telah diidentifikasi, terukur, dan dapat dikelola pada tingkat yang telah ditentukan. Dan terakhir ada mengumumkan kepada publik untuk lowongan pekerjaan. Lalu prinsip yang kedua ada akuntabilitas. Prinsip ini berkaitan dengan pertanggungjawaban Dewan Komisaris atau direksi atas keputusan dan hasil yang dicapai sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab pengelola perusahaan. Nah, penerapan prinsip ini dapat direalisasikan melalui cara-cara yaitu yang pertama ada penyiapan laporan keuangan yang dilakukan secara tepat waktu dan benar, menyusun komite audit dan komite risiko untuk meningkatkan fungsi pengawasan oleh dewan direksi. Yang kedua ada menyusun dan mendefinisikan ulang tugas dan fungsi internal audit sebagai rekan bisnis strategis mendasar pada best practice sehingga internal audit tidak hanya melakukan compliance audit namun juga menggunakan pendekatan risk based audit. Yang ketiga ada memelihara pengelolaan kontrak-kontrak secara bertanggung jawab dan menyelesaikan permasalahan yang timbul. Yang keempat, menegakkan hukum dengan cara menyusun sistem penghargaan dan penghukuman, reward and punishment system. Yang terakhir ada menggunakan auditor eksternal yang berkualitas dan profesional. Berikutnya ada prinsip tanggung jawab atau responsibility. Nah, prinsip ini merupakan konsekuensi dari wewenang yang dimiliki oleh seseorang. Penerapannya dapat direalisasikan melalui yaitu pertama ada penyadaran atas adanya tanggung jawab dari masyarakat atau pihak yang terkait dengan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, menghindari pemanfaatan atau penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, bersikap profesional dan memiliki etika. Lalu ada prinsip kemandirian atau independence yang berarti bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya mengelola perusahaan, para pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi sepenuhnya terlepas dari berbagai pengaruh atau tekanan pihak lain yang dapat merugikan maupun mengganggu ataupun mengurangi objektivitas pengambilan keputusan atau bahkan malah menurunkan efektivitas pengelolaan kinerja perusahaan. Lalu berikutnya ada adil atau fairness. Ini berkaitan langsung dengan perlakuan yang sama terhadap stakeholder. Penerapan ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama ada menerbitkan corporate rules untuk melindungi pemegang saham minoritas. Yang kedua bisa menerbitkan corporate conduct dan compliance policies untuk mencegah terjadinya kecurangan, berbuat untuk kepentingan pribadi, dan conflict of interest. Yang ketiga, menyusun tugas dan kewajiban direksi, dewan komisaris, manajemen, dan komite-komite lainnya termasuk di dalamnya sistem audit. Lalu berikutnya melakukan pengungkapan atas semua informasi material atau pengungkapan penuh full disclosure atas seluruh informasi yang mempengaruhi keberlanjutan perusahaan. Misalnya hal-hal yang berkenaan dengan kinerja operasional, keuangan, dan risiko usaha perusahaan. Dan yang terakhir, memperkenalkan kesempatan kerja yang sama pada semua calon pegawai maupun pegawai tetap yang telah bekerja untuk perusahaan. Mungkin segini aja dari saya.
Mohon maaf apabila bila ada salah kata. Terima kasih telah menonton. Sekian.